Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Miss Winda akan memberikan layanan bimbingan klasikal seperti biasa. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan layanan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, happy nggak? Ada yang lagi sedih nggak? Gak ada. Wah, luar biasa ya. Berarti hari ini semuanya happy ya. Oke, baik. Sebelum Miss Winda lanjut, Miss Winda mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dafa Hafiz Ibni. Kenapa? Saksi. Oh gitu ya. Udah, mari kita bersama-sama doakan Dafa untuk segera sehat dan bisa masuk kembali ya. Amin. Kali ini Miss Winda akan memberikan layanan bimbingan klasikal, yaitu 1 jam pelajaran penuh atau 45 menit. Hari ini Miss Winda akan membahas terkait mama papa belia. Ada yang tahu apa itu mama papa belia? Tidak tahu. Pernikahan usia dini. Kira-kira kenapa kita harus bahas pernikahan usia dini? Karena semua manusia akan nikah. Karena semua manusia akan menikah. Oke. Coba yang perempuan. Karena supaya tahu dampak dari pernikahan dini, Miss. Oke, baik. Mengapa di Indonesia ini kasus pernikahan usia dini itu sangat tinggi dan sangat meningkat ya? Ini kasus 2018 kalau tidak salah, baru lulus SD, masuk SMP ya. Jadi karena pergaulan akhirnya harus menikah di usia dini. Gimana? Kalian ada cita-cita mau nikah usia dini nggak? Nggak ya? Harus menjadi generasi muda yang genre gitu kan ya. Nah, di sini ada data dari Kompas bahwa perkawinan masih marak terjadi hingga sekarang, mencatat sepanjang tahun 2021 ada 59.000 lebih. Itu 2021. Sekarang kita sudah 2024. Berarti semakin banyak kasus pernikahan dini. Apa sih penyebabnya gitu kan ya? Nah, potret yang di samping ini ada pria bawa bayinya yang baru lahir nonton konser musik di tengah terik matahari. Kira-kira kenapa dia sampai nekat bawa anaknya nonton konser? Kurang edukasi. Kurang edukasi. Terlalu fanatik. Lalu ada lagi nggak? FOMO. Terus berarti kenapa nih? Karena dia masih sangat belia. Kenapa dia kok sampai mau bawa bayi baru lahir nonton konser? Karena masih mengedepankan egonya. Ya, kalau dia tahu bahwa nanti ketika bayi baru lahir dibawa nonton konser, belum lagi teriknya matahari, suara musik yang sangat kencang, sangat berbahaya untuk bayi, mungkin dia akan mengalahkan egonya. Karena kenapa? Karena mental, pendidikannya dan lain sebagainya belum cukup untuk ketika dia mempunyai anak. Kalau dia sudah cukup, pasti dia tidak akan membawa bayinya yang baru lahir ini nonton konser. Tiba-tiba muncul di media sosial, di Instagram kasus ini, dan ini banyak sekali komen-komen daripada netizen ya. Kalau nggak siap untuk menjadi bapak, lebih baik jangan dulu punya anak. Pasti banyak komen-komen jahat. Padahal dia hanya ingin nonton konser. Nah, salahnya di mana? Salahnya membawa bayinya. Coba Miss Winda mau Gadiza baca. Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ya, coba Miss Winda tanya, di sini ada yang udah umur 19 tahun? Belum. Nanti umur 19 tahun mau nikah? Enggak. Mau ngapain dulu? Kuliah, kerja. Nah, jadi ada peraturan baru boleh menikah ketika memang usianya 19 tahun minimal. Kalau di foto tadi tuh baru usia 14 tahun. Nah, misalnya mau tanya, apa sih faktor terjadinya pernikahan usia dini? Ada yang tahu faktor terjadinya usia pernikahan dini? Kenapa? Nafsu. Terus? Salah pergaulan. Kenapa sayang? Ekonomi. Ada 5 faktor kenapa jadi seseorang itu akhirnya melakukan pernikahan. Pertama ada faktor ekonomi. Mungkin dari keluarga, kalau di daerah itu kan yang penting kamu nanti udah lulus sekolah nih, SD, SMP udah nikah sama juragan misalnya gitu kan ya. Nanti kamu akan dibelikan rumah, kamu nanti akan dibelikan ini, akan diiming-iming seperti itu karena faktor ekonomi ya. Terus yang kedua adanya faktor pendidikan. Jadi kurangnya dia mengemban pendidikan di bangku sekolah. Yang harusnya dia mungkin SMP, SMA, bahkan mungkin sampai kuliah, karena dia mungkin kurang biayanya, keluarganya, akhirnya harus menikah, tidak sekolah, gitu kan ya, lulus SD langsung bekerja atau lulus SMP langsung bekerja. Apalagi perempuan tuh kebanyakan kalau di daerah lulus SMP bekerja terus menjadi asisten rumah tangga, begitu ya. Terus ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini biasanya ya tadi balik lagi ke ekonomi ya. Ada mungkin orang tua yang ya udahlah kamu mah perempuan, nanti ujung-ujungnya di dapur, nanti ngurus anak gitu kan ya. Akhirnya disuruh nikah. Terus yang keempat ada faktor pergaulan. Nah, ini yang harus kita sama-sama waspadai ya, hati-hati dari pergaulan, misalnya nih pacaran. Terus karena tadi benar apa kata si Hilmi, karena nafsu Miss, akhirnya harus melakukan pernikahan usia dini. Jadi belum waktunya mereka harus menikah karena salah pergaulan. Akhirnya mungkin nauzubillah terjadi MBA gitu kan ya, hamil di luar nikah harus dinikahkan, begitu ya. Lalu ada faktor media massa atau media sosial. Lihat banyak di Instagram, TikTok segala macam. Kok pasangan muda ini ternyata happy ya, nggak semenyedihkan itu. Jadi ikut terbawa arus, gitu kan ya. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang berencana terbawa arus oleh zaman yang menikah itu siapa cepat dia yang beruntung, ya. Nah, dampak pernikahan usia dini ada yang tahu dampaknya? Dampak dari pernikahan usia dini? Kesulitan ekonomi, lalu penyakit mental, ada lagi? Putus sekolah, Miss. Putus sekolah, iya. Nah, ternyata dampak dari pernikahan usia dini ini sangat banyak ya, apalagi untuk perempuan, ya. Selain secara psikis ya, fisik juga itu mereka akan terganggu. Tadi kesulitan di ekonomi, terus putus sekolah gitu kan ya. Nah, kita bayangkan, kita posisikan kita adalah sebagai orang tua muda. Ya, orang tua muda yang lulus SMP sudah punya anak. Dan dia si laki-laki yang baru ijazahnya lulus SMP sudah harus menjadi kepala keluarga. Nah, bagaimana pekerjaannya? Gitu kan ya. Bagaimana kita merawat anak? Ya. Itu. Jadi banyak sekali dampak dari pernikahan usia dini ini. Selain kalau untuk perempuan mungkin ada kesehatannya yang terganggu ya. Selain fisik nanti terkena baby blues juga. Terus banyak sekali yang merugikan ketika kita belum siap mental. Jadi pernikahan itu bukan hanya kita senang terus kita yang katanya happy-happy sehari dua hari, tapi menikah itu lama ya, ibadah terlama. Jadi makanya kita harus siap mental dan segalanya. Resiko bayi lahir stunting. Pernah ada kasus dulu, misalnya sharing lagi nih. Usia 15 tahun, sudah hamil ya. Dan dia mengalami penyakit kelamin. Kalian pernah dengar nggak? Dia penyakit kelamin perempuan karena
usia 15 tahun sudah sering melakukan hubungan layaknya orang dewasa dari dia SD. Berarti SD itu usia dia waktu balik itu 9 tahun. Ya. Ini kasusnya dari dokter, kalau kalian bisa searching banyak kasusnya. Nah, dia kena penyakit kelamin. Akhirnya dia harus melahirkan kan, dan dia harus dioperasi. Selain itu dia karena sakit kelamin juga. Jadi banyak sekali bahaya dan dampaknya untuk gangguan kesehatan begitu. Nah, bayi lahir stunting ini adalah yang tadi Miss Indah bilang, kita kilas balik. Ketika dia MBA atau hamil dulu di luar nikah, mungkin bisa jadi melahirkannya di usia misalnya prematur ya. Nah, terus bayinya jadi stunting itu karena apa? Karena kurang perawatan dari sang ibu. Karena apa? Ibunya kurang pendidikan dalam merawat anak. Begitu. Nah, pernikahan tidak harmonis. Bagaimana mau harmonis? Yang harusnya laki-laki ini tadinya masih main-main gitu kan ya, harus menjadi kepala keluarga. Apalagi perempuan ya, pernikahan pasti maunya yang harmonis ya. Maunya yang harmonis, punya kepala keluarga atau pasangan yang bisa membahagiakan, bukan yang cuek gitu kan ya. Nah, ini akan terus selain ini nanti angka perceraian jadi tinggi gitu kan ya. Kenapa? Ya udah karena kurangnya edukasi, berantem, ujungnya mintanya cerai. Jadi kayak anak ABG, anak SD yang ya udah kita putus aja. Nah, jadi menikah itu ya udah kita cerai aja. Kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana cara pencegahan pernikahan usia dini? Menjaga pergaulan. Terus hindari pergaulan bebas. Sayang, tahu nggak? Kenapa sayang? Dapetin edukasi yang cukup, berarti harus punya pendidikan yang bagus gitu kan ya. Oke, sebelah sini kira-kira apa? Hindari pergaulan dengan lawan jenis gitu kan ya, nanti aja pacarannya gitu kan ya setelah sukses. Kalau laki-laki mah nih udah kerja, sukses, punya rumah, punya mobil, kerjaannya udah terjamin, minimal kerjaan udah terjamin, itu pasti perempuan dengan sendirinya ya udah ayo gitu kan ya. Pasti laki-laki juga udah pede nih mau menghitbah atau mau ngajak ke jenjang yang serius ya kan. Kalau misalkan masih dari uang jajan dari mama papa, pacar aku mah royal gitu kan ya. Kalau keluar gini. Kalau uangnya masih dari mama sama papa, jangan berbangga ya, karena itu masih dikasih sama orang tua gitu. Benar, berarti jangan banyak bergaul dengan lawan jenis. Bukan bergaul dalam arti hindari pertemanan, bukan ya, tapi menjalin hubungan ke jenjang pacaran tuh hindari dulu. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, ada menyediakan pendidikan formal, berarti gimana? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun. Itu artinya sampai dengan jenjang SMA ya. Terus sosialisasi tentang pendidikan pranikah. Bagaimana kehidupan setelah menikah? Bukan bagaimana cara pernikahan ya, tapi setelah menikah kita akan menjadi apa gitu. Terus memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini, meningkatkan peran pemerintah mendorong terciptanya kesetaraan gender. Perempuan, laki-laki semuanya sama. Setuju nggak? Nggak ada tuh perempuan, laki-laki harus lebih tinggi pendidikannya, perempuan harus lebih rendah. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara ya. Misalnya maunya ngambil teknik mesin, nanti mau buka bengkel, perempuan nih misalnya, ya nggak apa-apa ya nggak mesti laki-laki yang harus buka bengkel ya kan. Nah, sama halnya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Jadilah generasi muda berencana. Bukan hanya orang tua yang berencana, tapi kita punya sebagai remaja tuh harus berencana bagaimana kita planning setelah lulus SMA ini, mau kuliah, habis kuliah mau kerja, habis kerja nanti berapa tahun baru mau menikah. Begitu, atau mungkin ada yang lanjut S2. Nah, jadilah generasi remaja yang berencana ya. Tadi sudah Miss Winda paparkan terkait layanan bagaimana pencegahan pernikahan usia dini ya. Miss Winda sekarang mau buat 4 kelompok ya, sesuai dengan deretan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian berdiskusi ya, terus membuat poster dari Canva terkait hot issue dari pernikahan dini, bebas,
atau dari pencegahan pernikahan usia dini, atau poster misalnya stop pernikahan usia dini bebas. Nah, silahkan sekarang berembuk ya 4 kelompok untuk membuat poster dari Canva terkait pernikahan usia dini. Bisa ya? Oke, silakan, siap dimulai, yuk. Oke, yuk, silakan ya, dibuat ya. Ada yang sudah selesai ya? Kelompok 3 udah? Ada ya, ada. Nanti nunggu yang lain ya. Oke teman-teman. Oke sayang, yang sudah selesai boleh duduknya rapi lagi ya. Ya, duduknya lagi ya. Udah semua ya? Ya maaf ya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Oke, coba kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Secara sukarela, siapa yang mau presentasi duluan? Satu. Ini yang Cewek satu angkat tangan. kenapa jadi kelompok 2 yang ramai? Berarti kelompok 2 duluan ya? Ya nggak? Oke, ayo sekarang kelompok 2 dulu yang presentasi. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita ingin presentasi tentang stop pernikahan dini. Ya, ini ajakan, poster ajakan. Ya. Oke. Kenapa kita bikin ini? Karena sudah banyak sekali pernikahan dini. Kamera di sana. Tunjuk. Le, baca Le. Saya mana yang serius dong? Mana Ini coba? Miss, serius Oke, dong. ajakan. Tapi kok fotonya lucu ya, kayak kayak buat ini undangan pernikahan. Cuman karena kita lebih ke formal aja, Miss. Ya, Poster ajakan tuh harus unik, Miss. ya. Jadi kalau Oke. kita pakai yang lain, ini tuh gak kelihatan banget. Ya. Jadi kita stop pakai- pernikahan dini ya. Yes, stop pernikahan dini. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1 dulu, ayo silakan kelompok 1. Iya, ayo semuanya ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang cara pencegahan pernikahan dini. Oke. Ayo disimak ya teman-teman ya. Yang pertama tuh kita bisa menyediakan pendidikan yang memadai. Oke, kedua apa tuh? Dengan pendidikan yang berhubungan atau pendidikan seks pada remaja-remaja agar mereka tahu. Lalu ketiga, membendayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. oke, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Kelompok para ladies ya. Ayo teman-teman disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pernikahan dini. Jadi di sini di poster kami tuh masukin juga hukum pernikahan dini dalam Islam maupun undang-undangnya. Udah sih itu aja yang kita masukin ya, sama penjelasan pengertian umumnya aja sih. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat ya, silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4. Kelompok ini Jento. Jadi kami di sini membuat poster tentang mencegah pernikahan di usia dini. Di poster ini kami menjelaskan tentang menyediakan pendidikan atau membiarkan masyarakat
paham bahaya pernikahan dini. Oke, yang pertama ada menyediakan Menikah sedini ya. pendidikan formal memadai. Untuk yang kedua di sini adalah pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks. Untuk yang ketiga, memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadi pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. 4. Meningkatkan peran pemerintah. Cara penjagaan pernikahan dini agar tidak timbul komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Yang kelima adalah mendorong terciptanya kesetaraan gender. Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelas 4. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusinya terkait bagaimana kita cara mencegah pernikahan usia dini ya. Setelah ini, Miss Winda akan membagikan lembar kerja ya terkait dengan materi layanan klasikal yang tadi sudah Miss Winda paparkan. Terus sudah kalian diskusikan juga gitu kan ya dengan teman-teman kelompoknya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Tidak banyak, pertanyaannya hanya ada 3. Miss Winda berikan waktu 10 menit cukup. Cukup ya. Oke, baik. Dah. Udah semua belum? Dah. Oke, selamat mengerjakan ya. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Udah Dava. Udah sini ngobrolin. Oke, terima kasih. Oke, ada yang belum selesai? Sudah semua? Belum? Oke.
Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan LKPD ini. Baik, karena kita tadi sudah banyak memaparkan, mendiskusikan, maka Miss Winda minta secara sukarela nih ya, dari kalian siapa yang mau menyimpulkan terkait layanan klasikal yang sudah kita paparkan hari ini. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, saya Gadiza, silakan. Kita simak baik-baik ya penyimpulan dari Gadiza. Udah. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi setelah kita mempelajari bahwa pernikahan dini itu ternyata banyak banget dampak negatifnya. Nah, terutama untuk kita yang masih awam banget, kita perlu banget pendidikan nih untuk pernikahan dini itu ternyata dampak negatifnya banyak banget. Salah satunya adalah emosi yang belum stabil. Nah, emosi yang belum stabil itu karena kita masa remajanya masih belum selesai. Nah, kita ingin melakukan kegiatan seperti remaja pada umumnya, namun kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena kita sudah melakukan pernikahan dini. Yang kedua ada putusnya sekolah. Nah, karena kita lebih fokus ke pernikahannya, tentu saja untuk melakukan sekolah itu juga kita akan terganggu, sehingga beberapa orang memutuskan untuk putus sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah resiko kesehatan ibu dan anak. Karena umur yang belum mencukupi, terus kita tuh jadi udah hamil duluan dan akhirnya setelah melahirkan itu kesehatan ibunya juga akan terganggu karena umurnya belum cukupi, dan anaknya juga kemungkinan akan mengalami kesehatan yang kurang juga. Terus yang keempat ada keterbatasan peluang karir. Nah, karena kita putus sekolah karena pernikahan dini, tentu saja kita belum mencukupi seperti ijazah yang belum selesai karena kita putus sekolah, sehingga ketika kita ingin mencari pekerjaan itu akan sulit gitu. Nah, yang kelima itu ada stres dan depresi karena umur kita yang masih muda, kita belum mencukupi yang namanya pengalaman. Nah, karena kita belum dapat pengalaman yang baik dan kita nggak tahu nih cara bagaimana kita mengatasi masalah-masalah di rumah tangga karena kita belum punya pengalaman. Nah, sehingga kita akan mengalami yang namanya depresi dan stres gitu. Oke, terima kasih Gadiza. Ayo tepuk tangan untuk Gadiza. Oke, silakan. Pemaparannya sangat luar biasa ya, bahwa memang pernikahan ini banyak sekali dampak negatifnya apabila kita tidak melakukan pencegahan ya. Kalau kita misalkan masih menjadi generasi yang tidak berencana, maka tidak menutup kemungkinan pernikahan ini terus meningkat gitu kan ya. Baik, terima kasih Gadiza sudah menyimpulkan layanan materi klasikal hari ini. Miss Winda rasa sudah cukup ya. Kita sudah bahas terkait bagaimana pencegahan pernikahan usia dini gitu kan ya. Nah, Miss Winda nanti kalian cek di assignment ya. Miss Winda sudah tautkan link evaluasi terkait kegiatan layanan klasikal hari ini. Nanti tolong kalian kerjakan ya. Oke. Nah, untuk minggu depan Miss Winda akan membuat layanan terkait bimbingan kelompok, di mana Miss Winda sudah menentukan topiknya. Nanti kita untuk pertemuan minggu depan kita bahas terkait bimbingan kelompok ya. Oke, siap. Nah, karena layanan hari ini Miss Winda rasa cukup, Miss Winda ucapkan terima kasih. Jadilah remaja yang berencana, punya planning, punya harapan untuk masa depan, bagaimana setelah lulus SMA, kuliah dan lain sebagainya. Jadi generasi muda yang berencana, generasi muda yang berencana. Oke, baik, sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik,
baik, wisuda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.